Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya, Ibu Lydia, di channel pembelajaran jarak jauh ya untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri, yaitu tentang penyelesaian persamaan trigonometri sederhana. Sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Oke, langsung saja ya kita mulai pembelajarannya. Nah, sebelum kita masuk jauh lebih dalam ya ke persamaan trigonometri sederhana, mari kita mengingat terlebih dahulu tentang dasar-dasar trigonometri. Yang pertama ada dasar-dasar trigonometri yang ini ya, yaitu tentang sin alfa itu sama dengan sisi depan sudut alfa ya, sisi depan dibagi dengan sisi miring, yaitu Y dibagi F. Cosec alfa itu sama dengan sisi miring dibagi sisi depan, itu sama dengan R per Y atau 1/sin alfa, dan seterusnya ya. Ini sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 10 dan di kelas 11. Jadi mungkin bisa diingat-ingat kembali tentang pelajaran dasar-dasar trigonometri ini. Selanjutnya dasar-dasar trigonometri yang kedua yang perlu kalian ingat adalah tentang sudut-sudut istimewa ya, yaitu sin dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan seterusnya ya, di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga dengan cos, tan, cosec, sec, dan cot alfanya. Ini juga sudah kalian pelajari di kelas 10 dan di kelas 11 ya, tentang trigonometri. Semoga kalian masih ingat dan memahaminya. Yang ketiga adalah dasar-dasar trigonometri tentang relasi sudut fungsi trigonometri di berbagai kuadran ya. Ini seperti ini. Kalau di kuadran 1 itu adalah 90 derajat dikurangi alfa. Kalau di kuadran 2 itu adalah 180 derajat dikurangi alfa. Di kuadran 3 itu adalah 180 derajat ditambah alfa, dan di kuadran 4 ya, ini ya typo. Kuadran 4 itu adalah 360 derajat dikurangi alfa. Hubungannya dengan sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan seterusnya ya. Ini juga sudah kalian pelajari di kelas 10 dan di kelas 11. Kita masuk ke persamaan trigonometri sederhana ya. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, bagaimana sih persamaan trigonometri sederhana? Yaitu untuk K elemen B dengan B merupakan himpunan bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat, diperoleh persamaan berikut. Nah, ini adalah persamaan trigonometri sederhana. Yang pertama, untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa, atau cosec X sama dengan cosec alfa ya, ini dua kondisi yang sama. Nah, penyelesaiannya itu ada dua, yaitu yang satuan derajat dan yang satuan radian. Untuk penyelesaian yang satuan derajat itu terdapat dua penyelesaian. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Penyelesaian yang kedua yaitu X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, untuk penyelesaian yang satuan radian juga sama ya, ada dua penyelesaian. Yang pertama, X sama dengan A plus K kali 2pi, dan penyelesaian yang kedua yaitu X sama dengan pi dikurangi A plus K kali 2pi. Selanjutnya untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa atau
sek X sama dengan sek alfa ya, ini dua fungsi yang sama. Maka penyelesaiannya untuk satuan derajat ada dua juga ya. Yang pertama X sama dengan plus alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian penyelesaian yang kedua adalah X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Ya, ini penulisannya plus minus ya. Jadi yang satu plus dan yang satu minus begitu. Kemudian untuk penyelesaian yang satuan radian juga sama ya, ada dua penyelesaian. Yang pertama X sama dengan plus alfa plus K kali 2pi, dan yang kedua adalah X sama dengan min alfa plus K kali 2pi. Ya, penulisannya ini plus minus, tapi penggunaannya nanti plus dulu baru minus. Jadi ada dua ya penyelesaiannya ya, untuk cos X sama dengan cos alfa atau sek X sama dengan sek alfa. Nah, yang terakhir ada tan X sama dengan tan alfa ya untuk persamaannya. Juga cot X sama dengan cot alfa. Nah, ini penyelesaiannya cuma satu ya untuk yang satuan derajat dan satuan radian, yakni X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat dan X sama dengan alfa plus K kali pi. Nah, itu dengan K adalah bilangan bulat tadi ya. Ini K elemen bilangan bulat. Coba dicermati ya anak-anak ya, karena rumus ini adalah rumus yang akan kita pelajari pada materi persamaan trigonometri sederhana pada hari ini ya. Ini adalah inti rumus yang kita pelajari pada hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh persamaan trigonometri sederhana ya, penggunaan rumus-rumus persamaan yang tadi. Contoh nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian sin X sama dengan 1/2 akar 3 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, mari kita simak dulu ya. Ini ada sin X sama dengan 1/2 akar 3. Kalau kita lihat di tabel istimewa, 1/2 akar 3 itu adalah sin dari 60 derajat. Sehingga dapat kita tuliskan sin X sama dengan sin 60 derajat. Berlaku apa? Nah, sebagaimana rumus persamaan trigonometri sederhana tadi, untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya ada dua ya. Karena tadi soalnya menggunakan satuan derajat, maka kita juga menggunakan rumus satuan derajat. Penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Dan yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa plus K kali 360 derajat. Nah, rumus ini kita gunakan pada soal yang tadi. Sin X sama dengan sin 60 derajat, maka berlaku yang pertama ya, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya kita ganti menjadi 60 derajat ya. Sin X sama dengan sin alfa, kan tadi rumusnya ya, berarti alfanya adalah 60 derajat. Maka X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita masukkan K-nya ya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat ditambah K-nya kita ganti 0 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah K-nya kita ganti 1 ya. 1 dikali 360 derajat sama dengan 420 derajat. Dan ini tidak memenuhi ya, karena di soal batasnya adalah 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Sehingga 420 itu tidak memenuhi.
sekarang kita lanjut ke kondisi yang kedua, penyelesaian yang kedua ya. X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Seperti rumus yang di tabel tadi. Nah, sekarang alfa kita ganti dengan 60 derajat ya. X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat sama dengan 180 dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360. Sama seperti kondisi yang di atas, kita masukkan K-nya sama dengan 0 dan sama dengan 1 ya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 120 derajat ditambah K-nya kita ganti 0 kali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 120 derajat ditambah K-nya kita ganti 1 kali 360 derajat sama dengan 480 derajat. Nah, ini juga tidak memenuhi ya, karena batasnya adalah 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat, sehingga 480 derajat tidak memenuhi. Nah, setelah dua penyelesaian tadi kita aplikasikan ya, sehingga himpunan penyelesaian atau HP-nya disingkat HP sama dengan 60 derajat dan 120 derajat. Jadi begini ya cara penulisan himpunan penyelesaian. Jadi HP sama dengan buka kurung kurawal 60 derajat, 120 derajat, terus tutup kurung kurawal. Begitu ya. Oke, untuk contoh yang kedua ya, kita belajar lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3x sama dengan cos 1/2pi untuk 0 kurang dari 1 untuk 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan pi. Nah, ini menggunakan satuan radian ya, pakai pi menggunakan satuan radian. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita tengok lagi rumus yang di tabel. Rumus tadi menggunakan cos x sama dengan cos alpha ya persamaannya, sehingga penyelesaiannya yang menggunakan radian itu adalah plus minus alpha ditambah k kali 2pi. Langsung aja ya, kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal yang nomor 2. Cos 3x sama dengan cos 1/2pi. Nah, di sini sudah jelas ya, berarti 3x alfanya adalah 1/2pi. Berdasarkan rumus ya, cos x sama dengan cos alfa, maka x-nya adalah 3x, alfanya adalah 1/2pi. Berlaku dua kondisi tadi ya penyelesaiannya. Yang pertama, plus dulu ya, maka 3x sama dengan 1/2pi plus k kali 2pi. Nah, ini kita bagi dengan 3 ya, kedua ruas, sehingga x sama dengan 1/2 dibagi 3 sama dengan 1/6pi plus k kali 2/3pi. Kemudian kita masukkan k-nya. Untuk k sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1/6pi. K-nya 0 ya, sehingga hasilnya 1/6pi. Kemudian untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan 1/6pi ditambah k-nya kita ganti 1, sehingga plus 2/3pi. Nah, ini kita operasikan ya. Kita samakan penyebutnya menjadi 6, sehingga x sama dengan 1pi plus 4pi per 6. Hasilnya x sama dengan 5/6. Selanjutnya untuk kondisi yang kedua, yaitu kondisi negatifnya ya, sehingga kita tuliskan 3x sama dengan min 1/2pi plus k kali 2pi.
sama seperti kondisi yang satu, kedua ruas kita bagi dengan 3, sehingga X sama dengan min 1/6pi plus K kali 2/3pi. Selanjutnya kita masukkan K-nya ya, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 1/6pi. Nah, ini tidak memenuhi ya, karena dia negatif. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min 1/6pi plus 2/3pi. Ini kita operasikan, sehingga menjadi X sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 6, sehingga min 1/6pi ditambah 4/6pi. Kita jumlahkan ya, menjadi X sama dengan 4 dikurangi 1 menjadi 3/6pi. Kita sederhanakan ini menjadi 1/2pi. Sehingga di sini kita punya himpunan penyelesaian ada 3. Yang pertama 1/6pi, ini ya. Ini, yang kedua 1/2pi, yang ini, dan yang ketiga 5/6pi. Kalau bisa penulisan himpunan penyelesaian itu urut ya, urut dari yang kecil begitu. Sehingga di sini kita punya himpunan penyelesaian ada 3. Yang pertama 1/6pi, ini ya. Ini, yang kedua 1/2pi, yang ini, dan yang ketiga 5/6pi. Kalau bisa penulisan himpunan penyelesaian itu urut ya, urut dari yang kecil begitu. Sehingga di sini kita punya himpunan penyelesaian ada 3. Yang pertama 1/6pi, ini ya. Ini, yang kedua 1/2pi, yang ini, dan yang ketiga 5/6pi. Kalau bisa penulisan himpunan penyelesaian itu urut ya, urut dari yang kecil begitu. Terakhir, soal yang ketiga ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan tan 20 derajat. Untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Mari kita tengok lagi tabel rumus yang tadi. Nah, untuk persamaan tan X sama dengan tan alfa, itu penyelesaiannya ada 1 ya. Tadi kan menggunakan satuan derajat, maka kita gunakan penyelesaian yang ini rumusnya. Cuma 1, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Kita gunakan rumus ini untuk memecahkan soal yang tadi ya. Tan X sama dengan tan 20 derajat, maka berlaku rumus yang tadi. X sama dengan alfa ya, alfanya kita ganti dengan 20 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, di sini kita masukkan K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 20 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 20 derajat plus K-nya kita ganti 1 ya, sehingga plus 180 derajat sama dengan 200 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 200 derajat. Nah, sampai di sini semoga kalian bisa memahami ya tentang persamaan trigonometri sederhana. Nih, kalian harus mengingat tabel rumus yang ini, karena ini adalah rumus untuk persamaan trigonometri sederhana. Sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Selanjutnya kita latihan ya, dan ini adalah tugas untuk kalian semua. Ada 2 tugas. Ini tugasnya, silahkan kalian simak dan kalian baca. Dan ini dikerjakan ya di buku masing-masing, kemudian difoto dan dikirim ke WhatsApp ibu paling lambat minggu depan. Oke?
Nah, kiranya demikian ya pembelajaran kita pada hari ini terkait persamaan trigonometri sederhana. Semoga kalian bisa memahaminya dan terima kasih sudah menyimak pelajaran ini. Sehat selalu ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.